Swastiastu. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Luputu Adi Ermawati, guru PPKN di SMP Negeri 2 Petak, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam uji kinerja PPG dalam jabatan. Selamat menyaksikan. Pada asana Panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Silakan ketua kelas nanti doanya. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Silakan dulu. Ya. Ibu akan kirimkan link absennya melalui WA dulu. Silakan absensi terlebih dahulu. Itu menggunakan HP saat ada arahan ya. Kalau tidak disuruh mengambil HP jangan. Saya nggak ini nanti kalian menggunakan HP-nya untuk hal-hal yang tidak. Yang kedua, saat diskusi nanti saya harap siapa yang ditunjuk dia yang mengemukakan pendapat agar tidak terjadi keributan ya. Nah itu kesepakatan kelas kita. Kalau sudah coba bukunya ditaruh di atas meja, HP-nya juga ditaruh di atas meja ya. Ya kalau sudah siap belajar sekarang buka bukunya ya. Silakan duduk kembali. Ingat minggu lalu kita mempelajari materi tentang apa? Apa materi yang kita pelajari minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ya, Gian? Minggu lalu kita mempelajari tentang kedudukan dan fungsi undang-undang negara di Indonesia tahun 1945. Ya, baru sekali ya. Kita mempelajari tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimana kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Oke, Juliari. Sebagai hukum dasar. Oke, sebagai hukum dasar. Yang lain selain sebagai hukum dasar, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu, ya nah? Hukum dasar yang membuat kedudukan tertinggi. Ya, yaitu sebagai hukum yang memiliki kedudukan tertinggi, ya itu Undang-Undang Dasar. Kalau kalian lihat pada tayangan slide di depan ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menjelaskan makna dari peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Yang kedua, menganalisis peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Yang ketiga, menganalisis pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Yang keempat, menyusun laporan diskusi
kalian, ambil HP-nya. Ibu akan mengirimkan link pretestnya di sana. Silakan anak-anak jawab ya pretest yang ibu berikan. Ibu berikan waktu 3 menit untuk menjawabnya ya. Ibu ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Sekarang ibu akan membentuk kelompok. Yang membentuk itu ibu sendiri berdasarkan nomor absen, genap, dan ganjil ya. Semuanya duduk dengan kelompoknya ya. Baik anak-anak, kalau sudah semuanya duduk dengan kelompoknya, silakan kalian amati gambar yang ibu tayangkan pada slide di depan ya. Amati gambar tersebut ya. Baik, langsung saja ibu akan memberikan pertanyaan. Selagi kalian mengamati sambil jalan ya. Apa yang kalian lihat pada gambar tersebut? Ya. Saya melihat orang yang berbonceng 3. Orang berbonceng 3. Oke, yang punya pendapat yang lain, apa lagi yang kalian lihat di sana? Tidak memakai helm. Tidak memakai helm. Apa lagi? Ya. Ya, ya. Siswa yang masih kurang sendiri. Apa? Siswa yang masih tidak boleh membawa motor sendiri. Belum cukup umur. Oh, berarti belum cukup umur sudah membawa motor. Oke, ada yang lain lagi? Ya, bagus sekali ya. Jadi gambar di sana itu adalah maknanya melalap lalu lintas. Ya. Apakah boleh melakukan hal seperti gambar tersebut? Tidak. Itu pelanggarannya fatal ya. Yang pertama, mereka itu masih menjadi seorang siswa dan belum memiliki SIM. Yang kedua, berbonceng 3. Berbonceng 3. Dan yang ketiga tidak memakai helm. Itu sangat membahayakan ya bagi pengendara dan juga bagi yang dibonceng ya. Baik. Nah, anak-anak, kalian kan ke sekolah, ibu lihat ada juga yang membawa sepeda motor. Jadi ibu harap kalau kalian itu sadar itu sebenarnya tidak boleh ya. Itu selain membahayakan diri kalian juga membahayakan orang lain. Kalau orang tuanya tidak bisa mengantarkan, suruhlah kakak yang sudah memiliki kelengkapan ya, suruh mengantar ke sekolah. Jangan membawa motor sendiri ke sekolah. Nah, dulu lihat videonya ya. Sebelum pergi berkendara motor, haruslah kita perhatikan hal yang utama dalam menjaga keselamatan kita selama di jalan. Setiap tahun terjadi sekitar 100.000 kecelakaan yang menelan korban lebih dari 20.000 meninggal dan lebih dari 100.000 orang terluka, dan 70% kecelakaan di jalan disebabkan oleh sepeda motor. Ingatlah, tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun wajib menggunakan helm untuk keselamatan. Helm dapat melindungi kepala kita jika terjadi hal yang tidak kita inginkan. Usia yang dapat mengendarai motor haruslah di atas 17 tahun dan memiliki SIM. Lebih dari 50% kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pengendara yang tidak memiliki SIM. Pastikan surat-surat lengkap sebelum kita berjalan. 5% pelaku kecelakaan lalu lintas melibatkan anak usia 5 sampai 15 tahun. Dan 5% dari korban lalu lintas adalah anak usia 0 sampai 15 tahun. Selalu
periksa kelengkapan nomor spion haruslah terpasang. Lampu sen untuk tanda belok selalu dapat dinyalakan. Dan selalu pastikan menyalakan lampu sewaktu berjalan. Pahami peraturan lalu lintas dan berkendara yang benar. Gunakan jalur yang semestinya. Walau ingin cepat sampai tujuan, bukan berarti bisa menggunakan jalan sekehendak hati. Masuk ke jalur yang melawat arah kendaraan sangat berbahaya. Tidak saja buat diri sendiri, tapi juga untuk pengemudi lain. Dampak kerusakan dan kekacauan yang ditimbulkan sangat tinggi. Menggunakan trotoar adalah perbuatan melanggar hukum dan juga membahayakan para pejalan kaki. Sebagai pengemudi, kita wajib menghargai pejalan kaki dan pengemudi lainnya. Semua tindakan kita haruslah diimbangi dengan kepedulian kepada orang lain. Tunggulah di belakang garis sampai lampu hijau menyala, baru berjalan. Menerobos lampu merah adalah perbuatan melanggar hukum, merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Berkendara sambil menggunakan alat elektronik berbahaya karena dapat mengganggu konsentrasi dan merupakan salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas. Jika penting menyalakan alat elektronik atau menerima panggilan, segera lakukan. Termasuk jika membonceng di belakang, dan juga harus tetap siap. Berpegangan dan selalu waspada, bukan untuk bermain alat elektronik atau bercanda. Bermotor dengan kelebihan beban mengganggu keseimbangan, sehingga mudah celaka. Begitu juga jika membawa anak, berilah contoh yang baik kepada anak-anak dengan mentaati peraturan lalu lintas. Hindari tindakan berbahaya dengan menjaga disiplin dan konsentrasi. Tingkah laku berkendara di jalan raya mencerminkan pribadi kita yang sebenarnya. Jadikan keselamatan hal yang utama dalam berkendara. Pastikan bagi kaum orang yang kita sayang pulang ke rumah dengan selamat. Baik, coba dari pengamatan kalian setelah mendengar video tadi ya, pesan apa yang kalian dapatkan dari tayangan video tersebut? Oke. Tidak boleh bermain HP saat berkendara. Ya, tidak boleh memainkan HP saat berkendara. Oke, beri tepuk tangan. Nah, jangan dicontoh ya kalau berkendara itu kalian bikin story, main HP itu jangan. Kenapa? Berbahaya. Apa lagi yang dapat kalian simak di sana? Menggunakan helm saat berkendara. Ya, menggunakan helm saat berkendara. Betul. Jadi helm itu sangat penting digunakannya untuk melindungi kepala. Ini dari tayangan video tadi adalah kita harus memahami peraturan berlalu lintas dan berkendara dan utamakan keselamatan bersama. Ya, baik. Nanti Ibu akan bagikan LKPD, jadi tolong di sini kalian simak dengan baik materi yang akan Ibu berikan. Baik anak-anak, bisa kalian lihat di depan layar ya. Kita akan membahas tentang peraturan perundang-undangan dalam hukum nasional.
ya, bahwa di sana dijelaskan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, menjelaskan peraturan yang berlaku di Indonesia. Jadi bukan hanya undang-undang dasar saja yang ada peraturannya ya, tapi masih banyak lagi peraturan-peraturan di bawahnya ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar, karena undang-undang dasar itu sebagai hukum tertinggi ya. Jadi peraturan di bawahnya itu tidak boleh bertentangan. Baik, selanjutnya makna peraturan perundang-undangan ya. Nah, dapat kalian lihat di depan apa itu maknanya? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis. Jadi sifatnya dia tertulis ya, peraturan tertulis dan yang memuat norma hukum. Jelas sekali di sana ya, berarti diatur dalam norma hukum. Di Indonesia kan mengenal 4 norma, jadi salah satunya adalah norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi itu makna dari peraturan perundang-undangan dalam hukum nasional. Ya. Nah, di sini dapat kalian lihat ada 3 unsur mutlak ya, ada 3 unsur mutlak dalam peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, di mana unsur tersebut? Yang pertama sudah sangat jelas, berisi tentang aturan-aturan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia atau masyarakat ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, bukan hanya kalian saja yang memiliki hak, tapi orang lain juga ya. Jadi untuk menghormatinya maka dibuatlah aturan-aturan ya. Jadi biar tidak ada yang namanya pelanggaran hak asasi manusia. Nah, setelah itu memiliki sifat memaksa. Jadi di sana hukum itu memaksakan kita, mau tidak mau kita harus menuruti hukum tersebut demi keamanan bersama. Terus gitu. Apabila melanggar, nah di sana memuat ancaman atau sanksi bagi yang melanggar. Apakah kalian pernah melanggar hukum? Pernah atau tidak? Pernah. Siapa yang pernah melanggar hukum di sini? Nggak pernah, berarti semua anak-anak yang baik ya. Dan saya harap tidak ada yang berperilaku melanggar hukum. Kalau melanggar aturan di sekolah pernah? Nah, itu melanggar peraturan apa enggak namanya? Melanggar, berarti tingkatannya di sekolah ya. Jadi setiap peraturan itu ada tingkatannya ya. Baik, selanjutnya arti penting peraturan perundang-undangan lain di bawah undang-undang. Jadi selain undang-undang dasar ada peraturan-peraturan lain ya. Misalnya seperti Perda, peraturan daerah, terus itu ada peraturan pengganti presiden dan peraturan-peraturan lainnya. Nah, di sini apa sih artinya peraturan-peraturan tersebut? Yang pertama itu menjelaskan lebih terperinci ya. Jadi dijelaskan lebih terperinci di sana tentang maksud dari undang-undang dasar ya. Terus itu memberikan kepastian hukum. Jadi setiap warga negara yang melanggar pasti ada kepastian hukumnya di sana, menyangkut pasal-pasal di sana ya, pasal berapa yang dilanggar. Jadi ada kepastian hukumnya. Dan yang selanjutnya adalah melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Misalnya seperti pencurian. Ada nggak aturan yang melanggar di sana? Ada nggak aturan yang mengatur? Ada kan? Kalau kalian mencuri misalnya terkena pasal berapa KUHP kan gitu kan ya, pernah menceritakan ya? Pernah. Jadi itu arti penting dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dasar. Nah, selanjutnya, seperti yang dijelaskan tadi bahwa dalam peraturan perundang-undangan nasional itu ada norma di dalamnya. Norma apa di sana yang terdapat? Yaitu khususnya norma hukum ya. Norma hukum tersebut penting untuk disepakati. Jadi pemerintah itu membuat peraturan itu sudah ada yang namanya kesepakatannya. Jadi tidak bisa dibuat oleh sendiri, nggak bisa. Jadi harus ada kesepakatannya. Siapa yang membuat peraturan namanya? DPR dan Presiden ya. Nah, jadi di sana ya ada norma hukum di sana. Nah, selanjutnya apa sih norma hukum itu? Nah, norma hukum itu ya, norma hukum itu dibentuk secara
Segitu dulu Ibu menjelaskan materi secara garis besarnya. Sudah paham sampai di sana? Sudah. Oke, kalau sudah kita lanjut ya. Kalau sudah kita lanjut ke LKPD. Di sini Ibu mempunyai LKPD untuk kalian. Jadi silakan karena kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ya, silakan ini dikerjakan di sana, petunjuknya sudah ada. Kalian tinggal isi di sana ya, nama dan nomor absen kalian dan kalian itu kelompok berapa ya. Petunjuknya sudah ada, untuk analisisnya sudah disediakan juga tempatnya di LKPD ya. Nanti setelah mengisi LKPD, kalian melakukan diskusi. Baik, Ibu berikan waktu untuk mendiskusikan LKPD-nya selama 15 menit. Ya, 15 menit dari sekarang silakan dikerjakan di LKPD-nya ya. Diskusikan dengan kelompoknya. Nah, untuk literasinya bisa kalian cari di Google atau buku pegangan yang kalian pegang, yaitu buku siswa maupun LKS ya. Silakan dikerjakan. Untuk tugasnya paham ya sampai di sana ya? Paham ya. Jadi di sana ada kasus yang diberikan. Kalian silakan analisis kasus tersebut, apa faktor penyebabnya, terus itu berikan solusinya ya. Nanti setelah kalian selesai mengerjakannya, ya kan Ibu kasih waktu 15 menit. Setelah kalian selesai mengerjakannya, kalian presentasikan ke depan bersama kelompoknya. Ya, jadi semuanya ke depan. Tidak ada yang Kelompok satu, semua kelompok. ya, semua kelompok harus ke depan. Ya, nanti saat ke depan kan kalian presentasikan, tapi Swastiastu. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Muhammad Gendrianti dengan rekan saya Nyonya Madiara Sri Maharani, Ibu Tu Anggara Yasa, serta Nita Tetiani. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Baiklah, untuk soal pertama, tanggapan kami terkait kasus di atas adalah bahwa penggunaan sepeda motor oleh anak di bawah umur merupakan bentuk pelanggaran hukum, sehingga menurut kami perlu adanya sanksi yang lebih tegas agar memberikan efek jera bagi pelanggar. Apalagi aturan tentang berlalu lintas sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Lalu, untuk soal nomor 2, menurut kami permasalahan di atas terjadi karena faktor dari minimnya pengetahuan anak-anak di bawah umur tersebut mengenai peraturan berlalu lintas, serta juga karena kurangnya perhatian dari orang tua anak maupun orang-orang dewasa di sekitar. Lalu, untuk soal nomor 3, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan upaya secara preventif, yaitu upaya pencegahan suatu hal negatif agar hal buruk tersebut tidak terjadi, dan juga dengan upaya secara preventif, yaitu upaya yang bersifat menekan, mengekang, menahan, atau menindas dengan tujuan penyembuhan. Baiklah, itu hasil dari diskusi dari kelompok kami. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya dari apa yang disampaikan oleh kelompok 4? Silakan. Siapa yang ingin bertanya? Oke, Widiantari. Kenapa anak di bawah umur sering melakukan pelanggaran terhadap lalu lintas? Oke, nah dicatat dulu kelompok penyaji. Kenapa anak di bawah umur sering melakukan pelanggaran berlalu lintas? Oke, lagi satu pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya? Yang lain? Ya, baru satu pertanyaan. Lagi satu pertanyaan? Ya, ya. Saya Ya. Namanya siapa? di komunitas dulu. Nomor Oh ya, bisa jadi ya. Nomor absen berapa? 15.
Oke, silakan ditangkap pertanyaannya. Apakah pelanggaran lalu lintas itu termasuk pelanggaran norma? Oke. Silakan didiskusikan dulu kelompok penyaji, setelah itu baru dijawab ya. Oke. Sudah ditemukan jawabannya? Sudah? Oh, konten silakan. Baik, silakan dijawab kelompok penyaji. Ya, silakan siapa yang mau menjawab? Yara. Oke, silakan Yara. Saya menjawab pertanyaan dari sendiri Komnas Widiantari. Pertanyaannya adalah kenapa anak di bawah umur sering melakukan pelanggaran terhadap lalu lintas? Seperti yang kelompok kami diskusikan, pelanggaran tersebut terjadi karena minimnya pengetahuan mereka tentang peraturan lalu lintas sehingga mereka sering melanggarnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita tadi. Apakah pelanggaran lalu lintas itu termasuk pelanggaran norma? Ya, termasuk pelanggaran norma, khususnya norma hukum. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Berikan tepuk tangan. Jadi ada dua pertanyaan tadi. Kenapa anak di bawah umur sering melakukan pelanggaran terhadap lalu lintas? Itu yang pertama itu disebabkan karena apa? Minimnya pengetahuan mereka ya, termasuk kalian ya, tentang peraturan lalu lintas sehingga kalian sering melanggarnya. Pertama, yang sering ibu lihat nih ya, kalian itu ke sekolah mengendarai sepeda motor tidak menggunakan helm. Terus gitu juga kurangnya perhatian orang tua. Jadi orang tua kalian itu mungkin terlalu sibuk sehingga tidak sempat mengantarkan kalian ke sekolah, sehingga kalian dibebaskan untuk membawa sepeda motor ke sekolah sendiri ya. Itu jawaban dari soal yang pertama. Terus gitu tadi soalnya tentang apakah pelanggaran lalu lintas itu termasuk pelanggaran norma ya, sangat termasuk ya, khususnya di norma hukum. Sudah saya jelaskan tadi ya, norma hukum itu kaitannya sangat erat dengan peraturan perundang-undangan. Oke, sudah semuanya dijawab. Oke, silakan kelompok penyaji ditutup. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata, kami tutup dengan parama sandi. Om sandi 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 om. Om sandi 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 om. Oke, untuk tepuk tangan. Oke, dengan waktu kita ambil lagi satu kelompok satu. Silakan ke depan. Silakan. Menjadi Om Swastiastu. Selamat siang Ibu Guru. Selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Kadek Sucilia Dewi. Saya Kadek Isya Saputri. Saya informasi kami bahwa Saya ingin di Dinaka. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Untuk pertanyaan nomor 1, berikan tanggapan kalian terkait kasus di atas sesuai dengan pemahaman kalian. Jawaban kami ialah tanggapan kami tentang kasus pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur, yaitu perkembangan alat transportasi di Indonesia yang semakin pesat, tidak hanya dari segi kualitas, tapi juga dari segi kuantitas, menyebabkan para remaja di bawah umur memiliki keinginan untuk mengendarai motor di jalan raya, padahal mereka tidak mengetahui apa saja aturan lalu lintas yang berlaku.
Untuk pertanyaan nomor 2, apa faktor penyebab dari permasalahan tersebut? Jawaban kami adalah faktor penyebab permasalahan tersebut yaitu pertama, psikologis sosial anak. Banyak anak yang tidak mau diminta keterangan, kurangnya bimbingan dari orang tua akan bahayanya berlalu lintas, serta belum tersedianya ruang diversi. Untuk pertanyaan nomor 3, solusi atau upaya apa saja yang bisa diberikan atau dilakukan untuk menangani kasus tersebut? Jawaban kami yaitu solusi atau upaya yang bisa dilakukan untuk menangani kasus tersebut yaitu penetapan hukum yang lebih tegas, mengadakan sosialisasi terhadap peraturan lalu lintas, terutama pada sekolah-sekolah, mengadakan sosialisasi tentang kecelakaan yang terjadi di jalan akibat ketidaktertiban lalu lintas dan menjadi hubungan yang baik dengan masyarakat. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Oke, siapa yang ingin bertanya? Silakan. Silakan Liana, siapa yang dulu? Elsie, silakan Elsie. Undang-undang berapa yang mengaturnya? Nah, coba kasih pertanyaan yang jelas Elsie. Undang-undang berapa yang mengaturnya? Berarti mengatur tentang pelanggaran lalu lintas ya? Oke, undang-undang berapa yang mengatur tentang peraturan lalu lintas? Jadi itu pertanyaannya ya. Oke, selanjutnya lagi satu pertanyaan, silakan. Silakan kelompoknya ini dipilih. Nah, silakan dipilih siapa yang mau dipilih. Itu ada dua yang ingin bertanya kamu. Ya, silakan. Apa sanksi apabila kita melanggar lalu lintas? Silakan diulang soalnya apa? Apa sanksi apabila kita melanggar peraturan berlalu lintas? Oke, soalnya yang ditanyakan adalah apa sanksi apabila kita melanggar peraturan berlalu lintas. Silakan didiskusikan dulu kelompok penyaji sebelum dijawab. Sudah kelompok penyaji, silakan dijawab. Siapa yang menjawab? Yang menjawab pertanyaan dari Elsie adalah Kisha. Kisha. Undang-undang berapa yang mengaturnya? Jawab, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 77 ayat 1. Banyak bertanya siapa tadi? Elsie ya, bisa diterima jawabannya Elsie? Oke, jadi undang-undang berapa yang mengatur tentang? Nah, sudah dijelaskan di sana ya, bahkan di depan juga sudah ada ya pada kasusnya ya. Sudah sangat jelas sekali. Undang-undang tentang aturan berlalu lintas itu ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ya, tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Itu mengenai pada pasal 77 ayat 1. Bagus sekali jawabannya, beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dijawab oleh Hendra Wisata. Apa sanksi apabila kita melanggar peraturan berlalu lintas? Jawab. Maka akan dikenai denda pelanggaran terhadap lalu lintas sebesar 500.000 pasal 287 ayat 2 atau kurungan maksimal 2 bulan. Oke, bagus sekali jawabannya sekarang. Apabila kalian melanggar peraturan berlalu lintas itu akan dikenakan denda ya, denda sebanyak 500.000. Punya uang nggak sebanyak 500.000? Enggak, makanya jangan melanggar peraturan berlalu lintas atau dalam pasal 287 ayat 2 itu dikenakan kurungan maksimal 2 bulan penjara ya. Jangan seperti itu. Ibu tidak mau nanti anak-anak didik ibu ada yang masuk penjara karena melanggar peraturan berlalu lintas. Oke, bagus sekali. Berikan tepuk tangan. Silakan ditutup kelompok penyaji. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Akhir kata kami
dengan para santri. Om Santi 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 Om. Om Santi, 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 Om. Baik anak-anak ya, pelajaran hari ini dan berlangsung dengan baik. Ya. Oke, tadi sudah ada beberapa kelompok yang maju ke depan. Coba siapa yang bisa menyimpulkan ya pelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Waduh, jadi silakan. Kesimpulan pembelajaran hari ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum. Ya, bagus sekali ya. Ada yang mempunyai pendapat yang lain? Esya? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dan sumber hukum nasional, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, bagus sekali. Dan senang sekali rasanya Ibu dalam pembelajaran hari ini ya, kalian itu sudah bersemangat, terus itu dari jawaban yang Ibu terima kalian itu ya sudah melakukan literasi dengan baik di rumah. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini adalah, nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum dan merupakan hukum tertinggi di mana terdapat norma hukum di dalamnya. Jadi peraturan-peraturan yang lainnya itu tidak boleh, atau peraturan-peraturan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ada yang ingin memberikan refleksi? Ya, kemudian. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, saya merasa sangat senang. Dalam pembelajaran ini, saya mendapat pemahaman perlunya tata tertib berlalu lintas harus ditanam sejak usia dini. Karena melalui pendidikan sejak dini diharapkan akan dapat membentuk generasi muda yang patuh akan hukum, khususnya berlalu lintas. Dengan hal ini, maka pelanggar berlalu lintas dapat diminimalisir. Bagus sekali ya. Anak-anak ambil HP kalian, Ibu akan memberikan kalian post test. Silakan dijawab post testnya ya. Depan ya, kalian itu akan Ibu berikan ulangan harian kedua. Ya, silakan dipelajari dari materi bab 2 ya. Dengan doa, setelah itu baru para pesanti. Silakan ke kelas. Pada teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa. Mulai. Selesai. Brahma Santi.